berdoa sebelum kita sharing bersama. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan begitu baik, sangat baik, amat baik bagi kami untuk berdoa bagi saudara-saudara kami, baik berdoa bagi FGB MFI, dan waktunya untuk kami sharing kebenaran firman-Mu. Tuhan, selagi tubuh jiwa raya, supaya ketika saya berbicara, saya berkenan kepada Tuhan. Ampuni saya kalau ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya firman Tuhan sharing ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa Roh Kudus, berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu, supaya kami semua diberkati. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. FGB men, be strong in the Lord. Terima kasih. Ini sebuah kehormatan ya. Sebetulnya setiap hari Rabu saya ke sini tidak pernah terjadi apa-apa. Artinya saya siap dan berangkat tiap hari Rabu. Tapi hari Rabu hari ini lain. Waktu saya terima telepon dari Pak Guntur, saya pikir dia ngeledek saya. Nanti kau bawa renungan sharing di hari Rabu. Kan ini kan tidak pernah terjadi karena tugas saya itu pelayanan sebagai staff atau pelayan karyawan di kantor Full Gospel. Nah, kalau hari ini disuruh berdiri, berarti kan berdiri di depan top leader FGB, para senior, para pemimpin, apalagi ada Opa Eli. Opa Eli ini kan mentor saya dari tahun 85, 86, 87. Kemudian mungkin di sini ada Pak Dali dan lain-lain teman-teman yang lain, berarti saya dapat kehormatan untuk berdiri di depan para top leader FGB. Pak Lukman yang begitu rendah hati telah memberikan kesempatan. Karena tadi saya bilang lain, hari Rabu ini saya kesini lain. Waktu saya terima telepon, saya bilang sama istri, nih ini disuruh bawa renungan tapi di depan para pemimpin. Saya naik turun tangga terus berdoa gimana ya nanti kalau saya bicara seperti apa, ini para top leader semua. Lalu saya bikin hampir 6 renungan, batal semua saya berdoa gimana menyampaikan, takut salah apa enggak, ini soalnya ini depan guru semua gitu kan. Nah, tapi istri saya tadi pagi dibantu, tadi pagi sebelum saya jalan istri bilang masuk kamar saya doain kamu dulu. Nah, istri saya manggil saya ke kamar dan menumpangkan tangan dan berdoa supaya saya bisa jadi berkat pada siang hari ini. Saya membatalkan beberapa renungan yang saya susun dan saya ketemu, ini adalah gambaran dari hidup saya sebetulnya. Di dalam Roma 8 ayat 9-11, saya kasih judul, berhutang untuk hidup dalam roh. Berhutang untuk hidup di dalam roh. Saya kasih tema renungan singkat dalam 10 menit ke depan, berhutang untuk hidup dalam roh. Roma 8 ayat 9-11, saya sudah tulis. Biasanya renungan di gereja, di persekutuan itu nggak pernah saya pakai konsep. Tapi hari ini saya tulis supaya saya nggak salah. Karena kalau ini di depan dosen-dosen kan pasti dikasih nilai ini, lulus apa enggak jadi sarjana gitu ya. Tapi ini saya tulis supaya biar cepat. Roma 8 ayat 9-11, karena hidup dalam daging berlawanan dengan hidup dalam roh, maka ketika saya hidup terus-menerus dalam daging, maka saya terus menumpukan hutang di dalam roh. Artinya begini, kehidupan dalam daging ini kan orang punya persepsi bahwa hidup dalam daging itu kan perzinahan, perampokan, pencurian, dan lain-lain. Itu kan terlalu besar. Kehidupan daging yang sederhana itu adalah orang sulit mengampuni orang menyimpan kepahitan dalam hidupnya, orang sulit berbuat kebaikan atau dan lain-lain yang sederhana saja. Bila itu terus-menerus dalam hidup saya, maka akan sulit saya hidup di dalam roh. Karena FGB MFI ini adalah pelayanan roh, maka dituntut agar supaya kita hidup dalam roh. Kalau kita tidak ada hidup dalam roh, karena Allah itu roh adanya, Demos Zakaria dalam bukunya dia bilang, persekutuan kita, tatanan meeting kita yang bagus, keuangan kita yang bagus, organisasi kita yang bagus, semuanya itu tidak akan menjadi baik kalau tanpa Holy Spirit. Dalam bukunya Demos, tanpa Roh Kudus. Jadi jangan kita persepsikan kehidupan dalam daging itu adalah perbuatan-perbuatan pembunuhan, perampokan, kemudian yang kecil-kecil saja. Misalnya saya kok sulit ya memaafkan orang ya. Dalam waktu yang bersamaan, saya melayani. Saya sulit mengampuni orang, atau saya sulit mengakui kelebihan orang lain, atau saya sulit menerima orang ini lebih baik dari saya, lebih berhasil dari saya. Sangat sederhana saja. Kalau itu terus-menerus dilakukan di dalam hidup kita dan tanpa sadar, lalu kita terus juga melakukan pelayanan-pelayanan rohani,
maka jangan lupa saat itu kita sedang menumpuk utang di dalam hidup di dalam roh. Jadi kalau kita hidup terus-menerus dalam daging, maka kita menumpuk utang untuk hidup dalam roh. Jadi kalau sekarang ini kalau kita masih seperti itu, ya utang kita belum dibayar untuk hidup dalam roh kan. Beberapa teman-teman yang saya ketemu di FGB, utangnya gede, ada yang menyangkut dan lain sebagainya, tetapi dia melayani juga, dia lompat-lompat, dia bawa renungan dan sebagainya. Di sisi yang lain, ada hal-hal yang masih menyangkut. Jadi kita dituntut agar supaya hidup di dalam roh. Perbuatan daging di dalam Galatia 5 ayat 19 membuat saya hidup tanpa harapan, hidup tanpa arah, hidup tanpa memiliki kepastian untuk hidup di dalam kekekalan. Jadi kalau kita tidak memiliki hidup dalam roh, itu tidak memiliki jaminan untuk memiliki hidup di dalam kekekalan. Karena hidup di dalam kekekalan nanti itu jaminannya adalah apabila kita hidup dalam roh. Ya, hidup tanpa memiliki kepastian untuk hidup dalam kekekalan. Secara tubuh atau daging, saya terlihat masih hidup, namun secara roh saya mati. Itulah yang dilihat oleh Demos di dalam penglihatannya, di mana pria-pria itu seperti orang mati hidup, atau apa istilah itu? Zombie. Nah, jadi itu yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Demos, pria-pria yang tadinya tidak bisa apa-apa, ya wajah mereka tidak terangkat, mereka seperti orang mati, rohnya mati kan, dagingnya ada, rohnya mati, gitu. Jadi mereka sulit. Itulah yang menjadi sasaran kita hari ini. Saya ulangi lagi, perbuatan daging dalam Galatia 5 ayat 19 membuat saya hidup tanpa harapan, hidup tanpa arah, hidup tanpa memiliki kepastian untuk hidup dalam kekekalan. Secara tubuh atau daging, saya terlihat masih hidup, namun secara roh saya mati. Jadi bila kalau kita terus memelihara hidup dalam daging, maka kita menumpukan utang kita untuk hidup dalam roh. Berarti kita mesti cicil utang kita, mengembalikan kehidupan kita kepada hidup dalam roh. Apabila saya menghidupi kehidupan saya ini dalam roh dan kebenaran, maka saya terbebas dari ancaman terhadap kehidupan dalam daging. Jadi kalau kita hidup terus-menerus dalam daging, maka ada ancaman di dalam hidup kita. Ada ancaman yang menantikan kita bila kita terus-menerus hidup di dalam daging. Apa ancamannya? Yang pertama, saya akan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita hidup terus dalam daging, maka kita akan mengalami kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang berbuat dosa itu kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu kan daging. Ada yang bilang berbuat dosa itu harganya mahal. Mahal sekali berbuat dosa. Berbuat kebaikan itu harganya murah, tapi banyak orang tidak tertarik berbuat kebaikan. Berbuat dosa malah harga mahal. Tapi lebih banyak orang cenderung ke sana. Yang kedua, apa ancaman yang kedua? Hak saya dicabut. Kalau saya terus-menerus hidup di dalam daging, maka hak saya menjadi anak Allah dicabut. Kan kita sudah diberikan hak sebagai anak-anak Allah. Bukan berarti kita hidup semau kita kan. Jadi ketika kita diberikan hidup menjadi anak Allah, mempertanggungjawabkan status hidup sebagai anak Allah itu untuk berjuang di dalam hidup di dalam roh. Bila tidak, hak kedua kita dicabut, yaitu hak sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga, ini berbahaya ini. Kalau terus-menerus hidup di dalam daging dan tidak hidup di dalam roh, di samping menumpukan hutang untuk hidup di dalam roh, maka ancaman yang ketiga adalah hukuman mati. Pak Ferdi Sambo kan kena hukuman mati oleh karena pembunuhan berencana dan melibatkan banyak orang. Kita ini kan sebetulnya kalau kita tidak bertobat, saya mengatakan ini yang saya lakukan, yang saya sampaikan ini adalah yang saya alami selama 30 tahun lebih berada di FGB. Saya bersyukur berada di wadah ini. Orang-orang yang telah menjadi mentor, yang telah memberikan semangat kepada saya, seperti ada Opa Eli di sana, ada teman-teman senior dan telah memberikan motivasi. Dulu kan nggak bisa bicara saya ini. Nggak bisa, sekarang kan hebat bicara seperti ini karena diubahkan dari dunia lama, kemudian berada di dunia baru. Bisa ngomong. Ya. Jadi ancaman yang terakhir ini hukuman mati. Teman-teman jangan lupa, sadar atau tidak sadar, bila kita terus hidup dalam hal-hal kecil yang disebut hidup dalam daging, hukuman terakhir adalah hukuman mati. Bukan Ferdi Sambo saja kena hukuman mati, kita juga. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tanpa ada kadar hukumannya. Standar hukumannya tidak disebut 20 tahun,
15 tahun, 10 tahun, atau seumur hidup. Tidak, Alkitab cuma bilang upah dosa adalah maut, tanpa disebutkan pengampunan-pengampunan yang lain, seperti yang diatur di dalam hukum pidana. Lain, ini. Upah dosa itu maut. Tidak ada disebut dosa kecil dan dosa besar. Jadi, ada dampak, ada ancaman yang akan kita diperhadapkan kepada kita bila kita terus memelihara hidup di dalam daging. Dan ketika kita hidup di dalam daging, maka kita menumpukan utang untuk hidup di dalam roh. Apa dampak kalau kita menghidupi dan menjalani hidup kita di dalam roh? Tadi ada ancaman kita hidup di dalam daging. Di samping kita mati roh, tetapi juga kita berutang untuk hidup di dalam roh. Tetapi bila kita hidup terus di dalam roh, maka ada dampak. Orang-orang FGB MFI itu dulunya orang-orang brengsek. Ini menurut kesaksian yang saya tulis sejak tahun 85, Opa Eli menjadi pemimpin redaksi dulu, sampai hari ini masih mengurus majalah Voice. Begitu ribuan orang FGB yang saya tanya untuk kesaksian di Voice, mereka bilang mereka dulu orang brengsek, orang hidup susah, main klub keluar malam, pergi sana, pergi sini. Mereka tidak lagi menghiraukan hidupnya sendiri, keluarganya. Tapi ketika mereka masuk bengkel yang kita sebut FGB itu mereka dipoles, diamplas, dicat kasih bagus, speakernya dikasih rapi, bunyi mesinnya jadi bagus, mereka keluar dan mereka pergi, banyak orang tertarik terhadap mobilnya yang tadi sudah dibuat sempurna. Nah itulah orang-orang FGB, tadinya nggak bagus, masuk bengkel, keluar menjadi bagus. Ada dampak yang ditimbulkan. Ada dampak yang ditimbulkan kalau kita menghidupi kehidupan kita ini di dalam roh. Dampak yang pertama, saya bisa berdampak positif bagi banyak orang dalam segala hal. Jadi orang FGB MFI yang sudah diperbaharui di bengkel dan keluar, dia kan harus ada dampak. Fokus kita NP kita kasih program kita 3 fokus. Multiplikasi, kaderisasi, regenerasi. Bila kita terus hidup di dalam roh, maka kita diberikan kemampuan kita, baik di dalam keluarga kita, pribadi kita, di dalam komunitas FGB MFI, dan kita pergi ke dunia kerja untuk membawa pria-pria lain kepada Tuhan melalui chapter kita. Tapi kalau hidup di dalam daging, akibat-akibat yang tadi itu, ya kita akan sulit, kita agak sulit untuk membawa orang lain. Saya memiliki hak sebagai anak-anak Allah. Tadi haknya dicabut. Hak tadi itu dicabut. Kalau ada warga negara Indonesia di luar negeri, dia memaki caci bangsanya, dia jelekkan presidennya, dia menghasut landasan negaranya, ideologinya dia mau rubah, negara asal dia itu bisa cabut haknya. Hak sebagai warga negaranya dicabut. Begitu juga kita ini kan warga negara Republik Kerajaan Surga. Bila hak itu tidak dipergunakan sebaik mungkin di dalam hidup kita melalui praktek hidup, yaitu sarana kita, itu Roh Kudus itu yang memang ada dampak kan kalau tidak hidup kalau kita hidup di dalam roh itu ada dampak yang positif. Saya memiliki hak sebagai anak Allah. Dulu kita sebagai hamba, sekarang kan kita dirubah setelah. Gitu. Ya saya ini pribadi ini jelek-jelek hitam begini saya bangga, saya anak Allah ini kan memiliki hak yang cukup untuk meminta apa saja. Ini saya mau lengkapi kesaksian sedikit. Mama saya datang di Jakarta, kami di Timur itu gerejanya namanya Gereja Masih Injili Timur, gereja Protestan. Mama saya datang di Jakarta di bulan Desember, dia pergi gereja. Dia pamit sama saya mau pergi gereja, saya tanya, "Mami mau pergi gereja di mana?" "Saya mau pergi di Pantai Kosta." Saya bilang, "Jangan. Di sana orang menyanyi jungkrak-jungkrik, tepuk tangan, kursi bisa jatuh dan lain." Mami kaget, nanti mama pulang. Dia bilang tidak apa-apa, dia pergi. Nah, waktu dia dengar pendeta khotbah, mama saya bawa dompet itu isinya ada uang 5.000, 10.000 dan 20.000. Mantunya kasih atau istri saya kasih. Waktu setelah khotbah, pendeta Pantai Kosta bilang, "Ayo tundukkan kepala semua, kita berdoa, kita mau kasih persembahan untuk pembangunan gereja, ayo tunduk kepala, kita berdoa." Pada waktu berdoa, kami orang Indonesia Timur itu uang lebih kecil dibawa ke gereja, lebih besar untuk tembakau atau rokok atau makan tembakau, siripinan dan lain-lain. Nah, mama saya punya tradisi seperti itu. Lebih baik satu hari dia tidak makan daripada dia tidak makan tembakau dan siripinan. Begitu. Nah, waktu di gereja itu orang tunduk kepala, ada pertentangan di dalam dirinya. Kasihan 20, 10, 5.
Itu terus terjadi di dalam jiwa, hatinya. Peperangan luar biasa. Ketika orang berdoa, dia terus peperangan bergumul. Kasih yang ini. Tiba-tiba begitu doa amin, kantong sampai di depannya. Dia kasih yang paling kecil di dalam dompet dia. Lalu dia pulang di rumah. Tengah malam dia berteriak. Kira-kira jam 3 gitu. Dia berteriak histeris. Lalu istri saya bangun dan kami bangunkan dia. Ini sudah saya saksikan tahun 89 di sebuah gereja besar di Jakarta. Dompet mami saya itu penuh dengan darah. Di mana ada duit itu. Aduh. Jadi pada waktu itu saya bilang sama dia, kenapa mami ini begini, waktu di gereja tadi kemarin begini dan lain-lain. Lalu saya panggil pendetanya, pendeta Pantekosta itu datang dan berdoa buat dia. Bapak-bapak, rekan-rekan semua di sini dan di online, bahwa begitu pendeta doa amin, dompet mama saya itu menjadi sempurna seperti baru beli. Jadi mau saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan keluarga saya bahwa janganlah main-main dengan Tuhan. Apalagi hal-hal seperti itu. Karena itu, kalau saya hidup terus di dalam roh, maka saya memahami semua hal yang Tuhan kehendaki, termasuk yang tadi mama saya alami. Yang kedua, sejak kerja di Full Gospel ini, saya belum punya rumah. Terus saya berdoa, Tuhan gimana saya mesti punya rumah? Tiba-tiba di belakang rumah kami kontrak itu, dia jual itu tanah, ukurannya 9x8 meter. Sudah 4 orang kasih DP. Udah mau dibayar lunas. Tiba-tiba dia datang ke rumah, dia bilang, Om, saya nggak bisa tenang, nggak bisa duduk. Ini tanah buat Om. Saya mau kembalikan DP orang semua, saya mau kembalikan. Saya bilang nggak bisa, nanti orangnya marah. Tapi karena dia bertekad begitu, saya tanya alasannya apa. Saya senang dengan istri Om. Istrinya baik begini dan begitu. Ini apa yang saya katakan, ini adalah apa yang kami alami. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bilang nggak punya duit. Dia bilang, Om ada duit berapa? Bayar berapa aja. Bapak-bapak, saya kasih uang 2 juta rupiah ke dia. Dia langsung bilang, sekarang Om boleh bangun rumah di atas tanah itu. Dan saya cicil hampir berapa bulan, termasuk berkat-berkat yang dari FGB MFI, sampai hampir 1 tahun baru saya bayar lunas itu tanah. Sekarang di atas tanah itu sudah berdiri rumah 2 lantai. Wah, luar biasa kan. Terima kasih Opa Eli, terima kasih Opa Eli. Jadi rumah itu, tanah itu sekarang sudah berdiri rumah 2 lantai, 6 kamar tidur. Padahal kami cuma berempat. Anak yang besar sudah punya rumah. Ini kan berkat Tuhan ya. Yang berikut, dampak yang berikut, saya diberikan kewenangan untuk melayani dan membawa jiwa baru. Kalau saya hidup di dalam roh, saya diberikan kewenangan untuk bersaksi dan membawa jiwa baru. Alat kesaksian FGB MFI adalah bersaksi tentang hidup yang dahulu masih di dalam dunia gelap, diubahkan Tuhan melalui proses pertobatan. Mestinya dia pergi bersaksi, dan jangan lupa bawa juga majalah Voice. Haleluya. Begitu. Kan majalah Voice juga alat kesaksian kan. Jadi banyak orang FGB MFI di tokonya, di kantornya nggak ada majalah Voice. Gimana mau bersaksi? Dulu Opa Eli pernah bilang majalah Voice dibawa-bawa supaya ada kesempatan untuk kita bersaksi. Begitu kan? Nah terus kalau nggak bawa majalah Voice, kalau ada kesempatan mau bersaksi bagaimana orang nggak bawa Voice? Jadi melalui kesempatan ini saya himbau semua member dan officer bawa Voice tiap hari. Minimal 10 lah. Begitu ya, di tasnya. Ya, kemudian jaminan yang berikut adalah saya sudah memiliki kepastian untuk hidup kekal. Roma 8:21. Saya stop saja di tengah karena waktunya, saya ambil kesimpulan saja. Kekristenan adalah hidup dalam roh. Jadi kekristenan itu hidup dalam roh. Komunitas berkumpul-kumpul dalam mengembangkan sistem organisasi yang baik, penata layanan dalam fisiknya bagus, semuanya baik. Tetapi bila tidak ada roh, maka itu akan sia-sia. Ingat kembali lagi deficient. Apa yang Demos katakan di situ, deficient itu bagus. Ya. Mari kita terus hidup dalam roh dan jangan mendukakan Roh Kudus. Pengalaman Ananias dan Sapira. Itu bentuk yang lain, tapi mungkin kita bentuk yang lain di dalam profesi kita masing-masing. Karena kita sudah milik Kristus, maka wajib hidup di dalam roh. Kewajiban itu tidak tawar-menawar lagi harus. Dan yang terakhir, berjalanlah dalam ketaatan. Di mana ada ketaatan bertambah-tambah, maka di situ bertambah-tambahlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan, pelayanan kita akan sia-sia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. FGB Men. Be strong in the Lord. Terima kasih. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Peter. Saya kembalikan ke Brother Lukman.